Kalah dari timnas Jepang, apakah Indonesia masih bisa ke 16 besar? Timnas Indonesia kalah di pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023. Apakah skuad Garuda bisa lolos ke babak 16 besar? Di pertandingan terakhir grup D ini, timnas Indonesia berhadapan dengan lawan yang berat. Skuad Garuda menantang timnas Jepang selaku tim terbaik Asia di laga ini. Anak asuh Shin Tae-yong itu harus mengakui keunggulan The Samurai Blues. Mereka kalah dengan skor yang cukup telak, yakni 3-1. Apakah timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita membahas skenario kelolosan timnas Indonesia, maka kita perlu membahas tiebreaker atau faktor-faktor penentu peringkat 3 terbaik. Seperti yang sudah diketahui, dari 6 peringkat 3 fase grup, hanya 4 tim terbaik yang bisa lolos ke babak 16 besar. Penentuan siapa peringkat 3 terbaik ditentukan dari 4 aspek berikut ini. Yang pertama adalah poin, yang kedua selisih gol, yang ketiga jumlah gol yang dicetak, yang keempat poin kedisiplinan, dan yang kelima ambil undian. Kelolosan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar akan ditentukan oleh 2 pertandingan lainnya, yaitu laga timnas Yordania versus timnas Bahrain dan timnas Oman versus timnas Kyrgyzstan. Skenario pertama timnas Indonesia lolos adalah timnas Bahrain harus kalah dari timnas Yordania. Namun mereka harus kalah dengan selisih gol yang cukup banyak. Hasil timnas Jepang versus timnas Indonesia, skor 3-1. Timnas Jepang unggul di laga ini berkat sepasang gol dari Ayase Ueda dan gol bunuh diri dari Justin Hubner. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Sandy Walsh. Berkat kemenangan ini, timnas Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D. Sementara timnas Indonesia harus puas finish sebagai peringkat 3. Sejak peluit tanda pertandingan dibunyikan, timnas Jepang langsung tampil menekan. Baru 3 menit laga berjalan, timnas Jepang berhasil mendapatkan penalti. Jordi Amat menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang. Ueda yang mengeksekusi penalti itu melakukan tugasnya dengan baik sehingga Jepang unggul 1-0. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Namun sayang, petaka justru hadir ke gawang Indonesia. Di menit ke-52, timnas Jepang berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah umpan tarik Ritsudoan berhasil diceploskan Ueda yang tidak terkawal bek Indonesia. Jepang pun unggul 2-0. Di menit ke-88, gawang Indonesia kebobolan untuk kali ketiga. Kali ini Justin Hubner mencoba untuk menghalau tembakan Ueda Ayase, namun bola malah masuk ke gawang sendiri. Jepang unggul 3-0 atas Indonesia. Meski tertinggal 3-0, timnas Indonesia tidak menyerah. Di masa injury time, skuad Garuda berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1 setelah umpan panjang Pratama Arhan diterima Sandy Walsh. Dan sang bek menceploskan bola ke gawang Zion Suzuki. Indonesia terancam, wajib menang lawan Jepang. Posisi timnas Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 terancam tim-tim lain. Meski sulit, opsi terbaik bagi Garuda adalah menang atas Jepang pada laga terakhir di grup D. Kemenangan Suriah dan Palestina pada laga terakhir grup masing-masing membuat posisi Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia terancam. Palestina sendiri kini memimpin klasemen peringkat 3 terbaik dengan nilai 4, diikuti Suriah yang menempati peringkat 2 dengan nilai yang sama. Palestina dan Suriah menjadi 2 tim yang memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia melalui jalur peringkat 3 terbaik. Di bawah Palestina dan Suriah secara berurutan ada Bahrain di peringkat 3, lalu Indonesia di peringkat 4. Koleksi poin Bahrain dan Indonesia pun sama-sama 3. Namun, Indonesia kalah poin kedisiplinan dari Bahrain. Poin kedisiplinan Bahrain adalah -3, sedangkan Indonesia -4. Selanjutnya di peringkat 5 klasemen peringkat 3 terbaik ada Cina yang sudah memainkan 3 laga dengan hasil 2 poin. Mereka sudah tak bisa menambah poin lagi dan dipastikan tersingkir. Sementara itu, Oman yang mengoleksi 1 poin menghuni posisi terbawah.
Namun meskipun begitu, mereka masih punya peluang naik peringkat karena belum memainkan pertandingan terakhir fase grup. Sama seperti Bahrain dan Indonesia. Kini, pesaing Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik adalah Bahrain dan juga Oman. Pada pertandingan terakhir grup E, Bahrain akan melawan Yordania yang telah dipastikan lolos. Sementara itu pada matchday pamungkas grup F, dan Oman akan menghadapi tim juru kunci Kirgistan. Coach Justin minta Erick Thohir perpanjang kontrak Sinteyong. Pandit tanah air Justinus Laksana melontarkan permohonan pada Erick Thohir agar segera memperpanjang kontrak Sinteyong di Timnas Indonesia. Sinteyong sendiri menangani Timnas Indonesia sejak Januari 2020 silam dan ia dikontrak sampai Desember 2023. Saat masa kerjanya akan berakhir, PSSI memperpanjang kontraknya sampai Juni 2024. Pasalnya, Timnas Indonesia masih akan bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Juni 2024. Untuk saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu tengah mendampingi skuad Garuda di Piala Asia 2023. Dan Timnas Indonesia sebelumnya kalah lawan Irak tapi bisa menang atas Vietnam dan kini tinggal berhadapan dengan Timnas Jepang. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memperpanjang kontrak Sinteyong. Bahkan bisa jadi karena kerjanya ditambah hingga tahun 2027 mendatang. Namun, ia mengatakan keputusan akan dilakukan setelah menggelar evaluasi. Jika nantinya ada target yang sukses diraih, maka pelatih 53 tahun tersebut akan diberi perpanjangan kontrak lagi. Saya mendukung penuh dan sesuai dengan kesepakatan. Sinteyong dikontrak hingga Juni 2024. Dengan target-target lolos ke babak 16 besar, Piala Asia 2023, kami review kalau satu di antaranya misalnya Timnas U23 lolos dari penyisihan grup bahkan ke 8 besar. Ujar Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Piala Asia U23 masih beberapa bulan lagi, namun Justinus Laksana atau yang lebih diakrab disapa Coach Justin memohon pada Erick Thohir agar segera memperpanjang kontrak Sinteyong. Apa alasannya mendesak Erick Thohir segera memperpanjang kontrak Sinteyong tanpa menunggu hasil Piala Asia U23? Coach Justin pun merasa bahwa polesan sang pelatih sudah berhasil membuat Timnas Indonesia mengalami kemajuan sejauh ini.